Kami sebagai panitia nanti bisa. Bab 78. Penyesalan sang presdir dingin. Sementara di rumah sakit, Lina menatap langit-langit rumah sakit dengan bibir pucat. Seorang dokter melangkah masuk ke dalam kamar rawat Lina dan memeriksa kondisi wanita itu. Dokter kemudian menunjukkan jemarinya kepada Lina untuk memastikan penglihatan wanita itu berfungsi atau tidak. "Nyonya, apa Anda bisa mendengar saya?" Dokter itu melambaikan tangannya di depan mata Lina. Lina mengangguk menjawab pertanyaan dokter itu. Dokter itu kembali bertanya untuk kedua kalinya. "Nyonya, apa Anda bisa menghitung berapa jemari tangan saya yang tidak dilipat?" Tanya dokter itu sembari melipat salah satu jemarinya. 4. Lirih Lina berusaha membuat dokter itu bernapas lega. "Syukurlah Anda sadar dengan begitu cepat. Kami hampir menyerah melihat Anda koma selama 3 tahun. Ujar dokter itu memeriksa kondisi tubuh Lina. "Dokter, siapa yang membawa saya ke rumah sakit?" Tanya Lina dengan terbata-bata. "Nyonya Gultom yang membawa Anda ke rumah sakit. Kondisi Anda benar-benar memprihatinkan saat dibawa ke rumah sakit. Hingga kami hampir menyerah menyelamatkan Anda." Curhat dokter itu dengan wajah prihatin. "Di mana dia?" Tanya Lina lagi sembari mengamati sekitarnya mencari keberadaan Clarence. "Oh, Nyonya Clarence telah kembali ke Amerika. Beliau menitipkan Anda pada kami untuk beberapa hari ke depan." Jawab dokter itu tersenyum tipis. "Kondisi Anda sudah semakin baik. Hanya saja Anda perlu beristirahat total memulihkan tubuh Anda yang terasa sedikit kaku nantinya karena terlalu lama koma." Lanjut dokter itu setelah memeriksa keadaan Lina. Lina mengangguk tanda mengerti. Lina perlahan-lahan mulai pulih setelah beristirahat beberapa hari di rumah sakit. Namun, Clarence tak kunjung datang menemuinya. Seminggu kemudian Lina akhirnya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Lina kemudian merapikan barang-barangnya dan membawanya keluar dari kamar rawatnya. Ia akan mencari tempat tinggal baru dengan identitas barunya yang disiapkan oleh Clarence. Ternyata Clarence sudah mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Dugaan Lina alasan Clarence memalsukan kematiannya tidaklah sesederhana yang ia bayangkan. Setibanya di sebuah perumahan yang cukup elit, Lina turun dari dalam taksi dan masuk ke dalam sebuah rumah minimalis yang masih kosong tanpa adanya perabotan. Lina duduk di lantai sembari melacak keberadaan Clarence. Entah mengapa sejak sadar dari komanya, Lina tiba-tiba merasakan firasat yang buruk. Hal itu mengingatkannya dengan kejadian 3 tahun yang lalu. Saat Lina sedang berusaha mencari keberadaan Clarence. Di saat itu juga sebuah pesan masuk ke emailnya. "Dear Lina, aku memutuskan menikah dengan pria yang menyelamatkanku 3 tahun yang lalu. Hari ini kami akan berangkat ke luar negeri dan kedepannya kami akan menetap di sana. Mungkin di saat kau bangun dari komamu nanti, kau akan mencari keberadaanku dan menanyakan keadaan putrimu. Jangan khawatir tentang keadaan kami. Sekarang putrimu sudah aman bersama suamimu. Terima kasih sudah mau menerimaku menjadi temanmu. Kelak aku berharap dipertemukan kembali denganmu. Goodbye Lina. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu." Lina terdiam beberapa saat membaca pesan itu. Hingga GPS pendeteksi keberadaan Clarence muncul. Clarence masih di Amerika. Gumam Lina terdiam beberapa saat memperhatikan lokasi GPS itu. Lina kemudian menghubungi salah satu rekannya yang bekerja sebagai anggota FBI. "Apa kau bisa melacak keberadaan Clarence?
Aku akan terbang ke Amerika malam ini juga. Tapi sebelum itu, tolong pastikan keadaan Clarence. Aku begitu mengkhawatirkan keadaannya. Ujar Lina membuat rekannya terdiam beberapa detik. Lina, Clarence mengalami kecelakaan tunggal. Hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Kami baru saja mendapatkan kabar mengenai peristiwa itu dari polisi. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi Clarence saat ini. Tapi kau bisa datang ke rumah sakit melihat kondisi Clarence. Dek. Tubuh Lina bergetar mendengar kabar itu. Tanpa berpikir panjang, Lina langsung terbang ke Amerika menggunakan identitas barunya sebagai Roses. Bab 79. Setibanya di Amerika, Lina langsung menuju rumah sakit. Hatinya hancur melihat tubuh Clarence terbaring tak berdaya di ruangan operasi. Alat-alat medis terpasang rapi di seluruh tubuhnya. Lina datang ke rumah sakit dengan menyambar agar tak ada yang menyadari keberadaannya. Johnson juga merasakan hal yang sama. Ia menatap tak percayalah melihat kondisi mengenaskan istrinya di ruangan operasi. Clarence, maafkan aku. Bukan maksudku mengkhianati pernikahan kita. Aku melakukannya saat sedang mabuk. Aku mohon sadarlah Clarence. Aku tahu kamu wanita kuat sayang. Jangan tinggalkan aku dan putra kita. Liri Johnson menangis terseduh-seduh menatap keadaan istrinya. Lina terkejut mendengar perkataan Johnson. Ia tidak menyangka kalau pria itu akan berani menyakiti Clarence hingga membuat Clarence kecelakaan. Lina juga yakin, pasti ada campur tangan orang lain dalam peristiwa ini. Tanpa memperdulikan identitasnya yang sedang menyamar, Lina langsung menghampiri Johnson dan menendang perut pria itu hingga terpental ke dinding rumah sakit. Bak, brengsek. Bak bak bak. Kalau kau tidak bisa setia kepada Clarence, harusnya kau kembalikan dia pada kami tanpa harus menyakitinya. Krek, ark. Johnson merasa tulang tangannya bergeser setelah dipelintir oleh Lina. Johnson dengan cepat mengangkat pandangannya dan menatap wajah wanita yang menghajarnya hingga babak belur. Lina. Liri Johnson dengan wajah terkejut. Lina yang menyadari kecerobohannya dengan cepat berlalu dari sana. Ia tidak peduli lagi dengan amarahnya yang menggebu-gebu. Ia tidak mau rencananya menghancurkan orang-orang yang menyakiti Clarence gagal. Saat Lina keluar dari rumah sakit, tanpa sengaja Lina berpapasan dengan Gavin, putrinya dan juga Linda. Mereka terlihat seperti keluarga yang bahagia. Dek, putriku. Liri Lina dengan mata berkaca-kaca menatap wajah mengemaskan putrinya. Putrinya ternyata sudah tumbuh besar. Gavin mengalihkan pandangannya menatap sekitar area parkiran rumah sakit. Ia merasa ada sepasang mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Gavin kemudian meminta Linda membawa putrinya masuk ke dalam ruang sakit. Sementara ia ingin memastikan kecurigaannya. Gavin takut sepasang mata itu merupakan mata-mata yang berniat mencelakai keluarganya. Kalian masuk duluan. Sepertinya aku telah melupakan sesuatu di dalam mobil, kata Gavin mencari alasan. Linda menuruti perkataan suaminya membawa Karina kecil yang masih berusia 5 tahun bersamanya. 2 tahun lalu Gavin akhirnya mengambil anaknya dari panti asuhan, setelah selesai mendapatkan hasil tes DNA dari rumah sakit. Ternyata anak perempuan yang kemarin ditemuinya di panti asuhan adalah putrinya. Gavin tidak menyangka kalau Lina akan menyerahkan putrinya ke panti asuhan sebelum meninggal bunuh diri. Hal itulah Gavin simpulkan dalam pikirannya.
Karena sampai hari ini polisi tidak mengetahui alasan rumah itu bisa terbakar. Ayo, Princess. Sepertinya Papa ingin mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam mobil. Papa akan menyusul kita setelah mengambil barang miliknya. Ajak Linda dan dituruti oleh Karina kecil. Karina mengira Rosalinda adalah ibu kandungnya. Karena wanita itu memperlakukannya dengan sangat baik. Linda juga sudah jarang mabuk-mabuk dan keluar malam setelah kematian Lina. Apalagi sejak adanya anak Lina, Gavin terlihat semakin betah di rumah. Meskipun Lina sudah dianggap meninggal oleh semua orang. Entah mengapa di hatinya Gavin merasa istrinya masih hidup. Sehingga ia membuat sebuah ruangan berisikan beberapa foto Lina saat sedang mengandung. Semua itu Gavin lakukan untuk mengungkapkan seberapa besarnya perasaan cintanya kepada istrinya. Lina bersembunyi di balik mobil yang tak lain dan tak bukan adalah mobil yang tadi dibawa oleh Gavin. Ia tidak menyadarinya. Karena fokusnya hanya tertuju ke arah putrinya. Gavin kemudian kembali ke arah parkir dan terkejut saat melihat seseorang yang mencurigakan bersembunyi di balik mobilnya. Gavin kemudian mengikuti arah pandangan wanita itu. Ternyata wanita itu memerhatikan anak dan istrinya. Gavin dengan cepat menarik tangan orang itu dan membuka topi yang menutupi setengah wajahnya. Dek, Lina. Lirih Gavin saat melihat wajah Lina yang sedang menyamar. Saat Gavin ingin memeluk tubuh Lina, Lina malah dengan cepat membanting Gavin ke aspal. Lina kemudian berlari pergi dari sana sebelum ada yang curiga dengan keberadaannya. Gavin menatap kepergian Lina dengan wajah kesal sekaligus marah. Ia tidak menyangka Lina akan setega itu membanting tubuhnya ke aspal. Dengan punggung sakit Gavin masuk ke dalam rumah sakit tanpa mengejar Lina. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya itu sehingga dengan mudahnya istrinya memanipulasi kematiannya. Lalu mayat siapa yang berada di TKP 5 tahun lalu? Gumam Gavin sembari melangkah menuju ruangan rawat Clarence. Setibanya di dekat ruangan rawat Clarence, Gavin malah disungguhi pemandangan wajah babak belur sahabatnya. "Johnson, apa yang terjadi padamu?" tanya Gavin dengan wajah panik. Saat melihat keberadaan Linda di sana, Gavin mengurungkan niatnya bertanya lebih jauh lagi. Dari kode mata Johnson juga Gavin tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh sahabatnya. Karina kecil merengek minta ditemenin keliling bermain di taman rumah sakit. Linda menuruti keinginan putri suaminya saat tanpa sengaja bertatapan dengan tatapan tajam Gavin. Linda mengandeng tangan Karina menuju taman rumah sakit. "Apa kau tahu kalau aku baru saja bertemu dengan siapa?" kata Gavin menatap wajah sahabatnya dengan wajah serius. Johnson menggeleng cepat mendengar pertanyaan sahabatnya. "Aku baru saja bertemu dengan Lina. Dia masih hidup, John," ungkap Gavin dengan perasaan bahagia. Johnson terlihat biasa saja mendengar cerita sahabatnya. Karena ia juga baru bertemu dengan wanita itu. "Mengapa kau terlihat tidak terkejut sama sekali mendengar perkataanku?" tanya Gavin dengan wajah penasaran. Johnson menghela napas mendengar pertanyaan sahabatnya. Ia kemudian menatap wajah Gavin dengan wajah memelas. Johnson takut Gavin akan tertawa setelah berkata jujur kepada pria itu. "Sebenarnya Lina yang membuat wajahku babak belur seperti ini," lirih Johnson hingga membuat Gavin tertawa lepas. "What? Istriku yang melakukannya?" tanya Gavin tak percaya. "Ternyata istriku semakin liar setelah 5 tahun tidak bertemu, John."
Pantas saja dia sekuat itu bisa membanting tubuhku ke aspal. Celetuk Gavin tanpa tahu apa yang sudah Lina lalui hingga bisa bertahan hidup seperti sekarang. Cek cek cek. Tapi Lina menatapku dengan tatapan marah dan benci. Vin. Menurutmu apa yang akan dilakukan Lina setelah tahu alasan Clarence kecelakaan? Cicit Johnson dengan perasaan takut. Lina tidak akan melakukan hal-hal di luar batas kalau kau tidak mengusiknya. Aku yakin Lina tidak akan melakukan apapun kepadamu. Nasihat Gavin dengan bijak. Setelah bertemu Lina entah mengapa wajah pria itu terlihat lebih berseri-seri. Namun, ia juga kesal mengapa istrinya menyerahkan putri mereka ke panti asuhan. Sementara Lina masih hidup. Aku akan mengerahkan anggota Black Mamba menjaga istriku selama aku bekerja. Putus Johnson. Ia takut Lina akan membawa istrinya pergi dari hidupnya. Gavin setuju dengan perkataan Johnson. Ia juga akan mengirim beberapa anggota The Devil menangkap Lina. Karena ia ingin menuntut banyak penjelasan menurut versi istrinya. Ia penasaran siapa yang terlibat atas kejadian 5 tahun yang lalu. Meskipun Gavin curiga dengan Linda. Namun, ia pikir Linda tidak mungkin melakukannya karena saat itu Linda sedang bersamanya di Amerika. Selama sebulan lebih Lina menyusun satu rencana yang akan membuat hidup Gavin dan Johnson berubah 180 derajat. Lina hanya berdiam diri di perumahan yang ia sewa sembari memantau keadaan Clarence dari CCTV rumah sakit. Ia juga tahu kalau Gavin tidak akan semudah itu melepaskannya. Hingga Lina mengurungkan niatnya mengunjungi Clarence di rumah sakit. Nanti malam aku ingin meminjam 100 pasukan bayangan untuk membawa Clarence keluar dari rumah sakit. Kita tidak perlu berangkat ke luar negeri. Karena Clarence belum memungkinkan dibawa ke luar negeri. Pastikan beberapa dokter yang akan bekerja merawat Clarence mematuhi peraturan yang sudah aku buat. Jika mereka berani buka mulut maka penggal kepala mereka. Tegas Lina sebelum mengakhiri panggilannya. Lina tersenyum menyeringai menatap foto-foto wajah beberapa orang yang tertempel di mading persegi 4 yang menempel di pintu kamarnya. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Aku akan membalas kalian suatu hari nanti. Bab 80. Malam hari. Lina duduk santai di dalam mobil berwarna hitam sembari menatap CCTV yang terpampang di laptopnya. Nona, kami sudah masuk melalui plafon rumah sakit. Selanjutnya kemana kami melangkah? Tanya pasukan bayangan yang bekerja untuk FBI. Terus melangkah menuju arah timur. Kau akan bertemu dengan ventilasi udara kamar mandi yang ditempati Clarence. Jangan lupa nyalakan asap bius yang kuberikan. Tukas Lina sembari membuka satu persatu CCTV yang mengarah ke kamar rawat Clarence. Beberapa pasukan bayangan yang lain menyamar sebagai petugas rumah sakit agar anggota Black Mamba tidak menyadari keberadaan mereka. Berhenti. Ujar salah satu anggota Black Mamba yang berjaga di depan kamar Clarence. Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Apa kalian petugas baru yang bekerja di rumah sakit ini? Tanya anggota Black Mamba dengan tatapan penuh selidik. Ya. Kami baru saja ditugaskan menggantikan Dr. Ella Geraldine untuk sementara waktu. Karena Dr. Ella meminta cuti untuk beberapa hari ke depan. Sahut pasukan bayangan dengan wajah tenang. Mereka tidak panik sama sekali menghadapi situasi itu. Anggota Black Mamba akhirnya mengizinkan pasukan bayangan masuk ke dalam kamar Clarence tanpa tahu apa yang akan terjadi setelah ini.
Pasukan bayangan dengan cepat membantu rekan mereka dari tim beta turun dari atas plafon. Setelah rekan mereka turun dari atas plafon, mereka kemudian memeriksa alat-alat medis yang menempel di tubuh Clarence sebelum mendorong berangkar wanita itu keluar dari kamar rawat. Tim Alpha sudah siap. Amankan langkah kami keluar dari rumah sakit. Kita hanya memiliki waktu 5 menit sebelum Black Mamba dan The Devil menyadari keberadaan kita. Sahut ketua tim Alpha kepada tim Beta. Tim Beta dengan cepat meledakkan sebuah benda kecil yang dititipkan Lina padanya di dalam pintu hingga menghasilkan asap tebal. Anggota Black Mamba tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke lantai. Tim Alpha dan Beta dengan celah menutup hidung mereka agar tidak ikut terbius. Mereka dengan cepat melewati tubuh anggota Black Mamba yang tergeletak pingsan di atas lantai. Alih-alih keluar dari rumah sakit, tim Alpha malah mendorong berangkar Clarence menuju lantai paling atas di rumah sakit itu. Lina langsung menghapus semua rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian itu. Ia yakin setelah ini Black Mamba dan The Devil akan mengerahkan semua anggotanya mencari keberadaan Clarence. Di Gultom Group, seorang pria berpakaian serba hitam melangkah terburu-buru menuju ruangan Johnson. Tuan. Rekaman CCTV area sekitar kamar rawat nona muda tiba-tiba terhapus. Saya juga tidak bisa menghubungi anggota Black Mamba yang berjaga di depan kamar rawat nona muda. Ujar pria itu ngos-ngosan dengan wajah berkeringat. Pria itu memang diminta Johnson mengawasi gerak-gerik orang-orang sekitar kamar rawat inap istrinya. Lina. Lirih mereka bersama seger berlari keluar dari perusahaan. Lina tersenyum menyeringai melihat wajah panik kedua orang itu. Lina kemudian mencuri beberapa data penting perusahaan Gultom dan menyebarkannya di salah satu website dunia bawah dengan sebuah catatan. Ini hanya salah satu dari beberapa peringatan yang akan kau terima. Lina kemudian dengan cepat mematikan akses lokasi keberadaannya. Saat Lina turun dari dalam mobil, ia malah tanpa sengaja bertatap langsung dengan Gavin. Gavin yang melihat keberadaan istrinya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. La dengan cepat berlari ke arah Lina dan menarik tangan istrinya masuk ke dalam mobil yang dipakai Lina tadi. Gavin. Lepas. Bentak Lina dengan wajah marah. Gavin kemudian melepaskan tangan istrinya dengan wajah tidak rela. Sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Mengapa sampai sekarang aku tidak juga mengerti dengan jalan pikiranmu? Kata Gavin memijit pelipisnya melihat sikap Lina yang sangat berbeda menurut Gavin. Mari bercerai. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan kita. Bagaimanapun pernikahan kita berawal dari sebuah kesalahan. Kita juga tidak pernah saling mencintai. Kata Lina dengan wajah tenang. Mungkin membiarkan Gavin bahagia bersama Linda merupakan keputusan yang tepat. Karena sedari awal memang Lina akar masalah dari hubungan pernikahan Gavin dan Linda. Aku tidak akan menceraikanmu. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melakukannya. Tegas Gavin mencengkram pergelangan tangan Lina dengan kuat. Ia merasa datangnya tiba-tiba mendidih mendengar kata perceraian terucap dari bibir Lina. Apa kau sengaja memanipulasi kematianmu agar bisa berselingkuh di belakangku? Apa kau sudah memiliki pria lain di hatimu? Tuduh Gavin dengan menggebu-gebu. Lepas, Gavin. Kau menyakitiku. Lirih Lina berusaha melepaskan cengkraman tangan Gavin. Gavin tidak mengindahkan perkataan istrinya. La malah mencium bibir Lina dengan rakus.
Gavin tidak tahu apa salahnya hingga membuat Lina ingin bercerai darinya. Tidakkah wanita itu sadar kalau Gavin mulai mencintainya hingga menuruti semua perkataan istrinya? Ia bahkan tidak pernah tidur dengan Linda sejak pertama menikah untuk menjaga hati Lina. Lina memukul-mukul dada Gavin agar pria itu melepaskan ciumannya. Namun, Gavin malah memperdalam ciumannya hingga membuat Lina terlena. Di sela-sela ciuman mereka, Gavin memundurkan kursi mobil ke belakang dan mengangkat Lina keks. "Lina, aku mencintai. Jangan pergi lagi," bisik Gavin penuh permohonan menghentikan ciuman mereka. Ia menatap mata biru istrinya dengan tatapan berkaca-kaca sekaligus terluka. Terluka karena Lina tidak pernah memahami perasaannya. "Tapi kita tidak bisa bersama, Gavin. Karena ada Linda di antara kita. Aku hanya minta satu hal. Rawat putri kita dengan baik," jawab Lina mengelus pipi putih suaminya. La tidak ingin rasa cintanya menyakiti wanita lain. Apalagi wanita itu adalah saudari kembarnya sendiri. Lina tahu bagaimana bencinya Linda kepadanya setelah merebut Gavin darinya. Melepaskan Gavin hidup bersama Linda mungkin adalah keputusan yang tepat menurut Lina. Tanpa tahu keputusannya itu bisa saja menyakiti banyak pihak. Bukannya bahagia mendengar perkataan Lina. Gavin malah emosi mendengar perkataan wanita itu. Gavin kemudian menghidupkan mobil Lina. Mobil itu melaju keluar dari rumah sakit dengan kecepatan di atas rata-rata. Gavin tidak membiarkan Lina beranjak dari P4 engkuannya. Gavin kemudian mengendong Linda masuk ke dalam sebuah hotel bintang. Ia tidak peduli dengan pemberontakan istrinya. Mungkin menghabiskan waktu me time bersama istrinya akan membuat hati istrinya luluh. Gavin berharap istrinya akan mengurungkan niatnya bercerai. Lina dengan cepat berdiri dan melompat dari atas ranjang saat melihat ada kesempatan untuknya kabur. Ia tidak memiliki banyak waktu berdebat dengan Gavin yang keras kepala. Karena Lina harus memastikan keadaan Clarence terlebih dahulu. "Jika kau berani melangkah satu langkah saja keluar dari kamar ini, aku pastikan kau tidak akan bertemu dengan Karina lagi," ancam Gavin lelah dengan sikap tidak terbuka Lina. "Dek." Lina menatap Gavin dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa Gavin mengancamnya dengan membawa-bawa nama putri mereka? Bab 81. Lina menatap wajah tertidur Gavin dengan tatapan lembut. Mungkin hari ini akan menjadi pertemuan terakhir di antara mereka. Lina mengecup bibir tipis suaminya sekilas tanpa disadari oleh pria itu. Lina kemudian beranjak dari atas kasur dan kembali mengenakan pakaiannya kemarin malam yang masih berserakan di atas lantai. Kemarin malam mereka melakukan bermain piano akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Ternyata Gavin memesan banyak alkohol tadi malam. Gavin juga mengunci kamar hotel dan membuang kartu aksesnya ke sembarang arah hingga membuat mereka terkunci di dalam. Lina kemudian melepaskan cincin yang melingkar di jari manisnya dan meletakkannya di atas nakas samping lampu tidur. "Halo. Bantu aku mengurus perceraianku dan segera kirim dokumen perceraian itu ke Arnold Group," ujar Lina sebelum keluar dari hotel. Tak beberapa lama setelah kepergian Lina, Gavin bangun dari tidurnya dan memiringkan tubuhnya ke samping. Ia tiba-tiba terduduk saat tidak menemukan keberadaan istrinya. Dengan tergesa-gesa Gavin mengenakan pakaiannya secara asal. Lalu berlari keluar dari kamar tanpa memperdulikan penampilannya. Banyak pasangan mata yang menatap aneh ke arahnya. Namun,
Gavin tidak memperdulikan tatapan mereka. Gavin mencari Lina ke rumah sakit. Namun, Lina tidak ada di sana. Gavin malah bertemu dengan Johnson yang sedang mengamuk kepada anggota Black Mamba. Bak bak bak. Mengapa kalian tidak becus menghentikan wanita itu? Bentak Johnson memukul satu persatu anak buahnya hingga babak belur. Maafkan kami tuan. Kami tiba-tiba pingsan setelah menghirup asap yang meledak di depan pintu kamar Nona Muda. Jawab salah satu dari anggota Black Mamba. Bukannya senang mendengar perkataan anak buahnya. Johnson malah menembak anak buahnya hingga koit. Dasar bodoh. Maki Johnson sebelum berlalu dari sana. Johnson kemudian melangkah ke arah Gavin. Saat berada di depan Gavin, Johnson malah menatap aneh dengan penampilan Gavin. Mengapa kau datang ke rumah sakit dengan pakaian seperti itu? Setelah menghilang tiba-tiba, sekarang kau malah datang dengan tubuh telanjang. Ketus Johnson membuat Gavin melotot. Apa kau melihat Lina? Tanya Gavin membuat Johnson murka. Aku tidak melihatnya. Jika saja aku melihatnya sudah kutembak wanita itu di depanmu. Ketus Johnson dengan wajah marah. Hei, mengapa kau berkata seperti itu? Ujar Gavin mengejar langkah Johnson. Apa kau tahu wanita itu mencuri data penting perusahaanku dan mengirimnya ke salah satu situs rahasia dunia bawah? Menurutmu berapa besar kerugian yang akan Gultom Group tanggung? Ungkap Johnson membuat Gavin terdiam. Ia tidak menyangka kalau istrinya akan bertindak sejauh itu. Sepertinya wanita itu benar-benar dendam denganku. Lanjut Johnson berlalu meninggalkan Gavin. Setelah kepergian Johnson, Gavin kembali ke hotel untuk mengambil barang-barangnya. Namun, sesampainya di sana, Gavin malah bertemu dengan salah satu petugas hotel dan menyerahkan sebuah cincin kepadanya. Tuan, sepertinya Anda meninggalkan barang berharga Anda. Kata petugas itu kemudian berlalu dari sana. Gavin mengepalkan tangannya dan meremas cincin itu dengan wajah marah. Cih, ternyata kau tidak mengindahkan ancamanku. Gumam Gavin dengan rahang mengeras. Di sisi lain, Linda menemani Karina bermain di taman kediaman Arnold. Namun, tiba-tiba perutnya mual. Linda menutup mulutnya agar tidak muntah di depan Karina. Mungkin aku lagi masuk angin. Gumam Linda kembali menemani Karina piknik di halaman kediaman Arnold. Anak itu terlihat bermain masak-masakan di taman dengan wajah ceria. Linda tiba-tiba berlari masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam toilet. Para maid saling menatap satu dengan yang lainnya saat mendengar suara mual-mual Linda. Huk huk huk. Salah satu maid yang peka dengan keadaan Linda langsung membuatkan minuman hangat untuk wanita itu. Linda kemudian keluar dari dalam kamar mandi sembari memijit pelipisnya. Ia merasa kepalanya sedikit berkunang-kunang. Bi, tolong temani Karina bermain di luar. Saya mau beristirahat. Ujar Linda dengan wajah pucat masuk ke dalam kamarnya. Maid yang dimaksud Linda langsung melangkah menuju taman. Sementara salah satu maid yang lain mengantarkan teh hangat untuk majikannya. Nyonya, sebaiknya Anda minum teh hangat dulu. Bisa saja Anda sedang masuk angin. Kata maid itu membuat Linda mengerti. Ia langsung meminum teh buatan maid itu dan kembali berbaring di atas ranjang. Jangan ganggu aku. Aku ingin beristirahat. Kata Linda sebelum maid itu berlalu dari kamarnya. Setelah Linda masuk ke dalam kamarnya, tak beberapa lama Gavin pulang dengan wajah garang. Para maid tidak berani menyapa mereka.
Karina yang melihat ayahnya pulang langsung berlari mengejar Gavin. "Papa!" panggil Karina dengan wajah polos. Gavin tidak mengindahkan panggilan putrinya. La masuk ke dalam kamar dan membanting pintu kamarnya dengan kencang. Karina membatu mendengar suara bantingan pintu kamar ayahnya. Tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh sembari melangkah menuju kamar Linda. "Hicks! Hicks, Hicks! Mama! Tok tok tok!" Karina menggedor-gedor pintu kamar Linda namun tak ada sahutan dari dalam. Maid yang melihat nona muda mereka menangis langsung menenangkannya. "Nona kecil, sebaiknya kita bermain di taman. Bibi akan menemani nona kecil," ujar salah satu maid itu mengandeng tangan Karina berlalu dari pintu kamar Linda. Karina menuruti perkataan maid itu. Ia kemudian menghentikan tangisnya dan kembali ke taman bersama maid itu. Di dalam kamar Gavin mengeluarkan ponselnya dan menghubungi pengacaranya. "Urus perceraianku dengan Linda. Aku ingin dokumen perceraian itu sudah ada besok pagi di meja kerjaku." Tegas Gavin membuat asistennya kesal. Namun, ia juga tidak bisa membantah perkataan atasannya. Setelah mengakhiri panggilannya, kali ini ponsel Gavin yang berdering. Gavin mengabaikan panggilan itu karena nomor pemanggil tidak tersimpan di kontaknya. Tak beberapa lama sebuah pesan masuk ke dalam emailnya. Gavin dengan cepat membuka email itu. Ternyata email itu berasal dari pengacara Lina. Pengacara Lina meminta waktu luang Gavin untuk bertemu dengannya. "Aku tidak akan menceraikanmu, Lina. Kau bisa memegang kata-kataku ini, wanita sialan," umpat Gavin dengan penuh kebencian. "Setelah membuatku jatuh cinta dan terbiasa dengan keberadaanmu, dengan seenaknya kau malah ingin pergi dari hidupku. Kau memang wanita J4-9. Umpat Gavin lagi mengepalkan kedua tangannya. Tak terasa hari mulai gelap. Gavin melangkah menuju meja makan untuk makan malam. Setibanya di meja makan, Gavin tidak melihat keberadaan istrinya. "Di mana Linda?" tanya Gavin dengan wajah datar. "Dari tadi siang Nyonya tidak kunjung keluar kamar, Tuan," jawab salah satu maid yang tadi mengantar teh hangat untuk Linda. "Panggil dia ke sini. Dia tidak bisa seenaknya melewatkan makan malam saat aku ada di rumah." Ketus Gavin membuat maid itu ketakutan. "Papa, apa weekend nanti kita akan liburan di taman bermain?" tanya Karina dengan wajah ceria. Ayahnya sudah berjanji padanya akan mengajaknya ke teman bermain weekend nanti. "Tidak. Kita akan pindah minggu depan ke Eropa. Papa akan membawamu ke sana," jawab Gavin dengan wajah dingin. Tak ada lagi kehangatan di wajah garang itu. Karina cemberut mendengar perkataan ayahnya. Namun, ia tidak berani merengek saat lagi berada di meja makan. Tak beberapa lama, maid yang tadi memanggil Linda datang dengan wajah panik. "Tuan, Nyonya pingsan di kamar." Saat sudah berusaha membangunkannya, namun, Nyonya tidak kunjung bangun. Terang maid itu membuat Gavin berdiri dari duduknya. "Panggil dokter sekarang juga," kata Gavin melangkah menuju kamar Linda. Dari awal pernikahan mereka tidak tidur satu kamar. Hingga membuat para maid suka bergosip mengenai kehidupan rumah tangga majikannya yang terkesan aneh. Tak beberapa lama dokter masuk ke dalam kamar Linda dan memeriksa keadaan wanita itu. Dokter itu tersenyum tipis setelah memeriksa keadaan wanita itu. "Selamat, Tuan. Nyonya Arnold sedang mengandung."
Anda bisa membawanya ke dokter kandungan untuk memastikan usia dan keadaan janinnya. Terang dokter itu membuat rahang Gavin mengeras.